Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Naila Naya Azhara, NPM 43236.087. Kali ini saya akan membagikan poin penting mengenai topik kasus kebocoran data dan pelanggaran prosedur keamanan cyber di lembaga keuangan 2024 sampai 2025. Kasus kebocoran data dan pelanggaran prosedur keamanan cyber di lembaga keuangan sepanjang tahun 2024 hingga 2025 menjadi perhatian serius di Indonesia. Sektor keuangan menjadi target utama karena menyimpan data sensitif nasabah sekaligus aset likuid yang besar. Pada awalnya, lembaga keuangan di Indonesia sedang mempercepat proses digitalisasi layanan demi memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Peningkatan ini mendorong pemanfaatan komputasi awan atau cloud computing, aplikasi dari pihak ketiga, serta penerapan sistem kerja jarak jauh untuk para karyawan. Perubahan cepat dalam ekosistem digital ini menciptakan peluang keamanan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh infrastruktur warisan atau legacy system milik bank dan lembaga keuangan non-bank. Akar masalah atau identifikasi pelanggaran prosedur penyelidikan dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN serta Bank Indonesia menemukan beberapa kelalaian fatal dalam penerapan prosedur keamanan sepanjang 2024 sampai 2025. Yang pertama yaitu pelanggaran akses istimewa atau privilege access management. Beberapa lembaga memberikan hak akses penuh kepada vendor pihak ketiga tanpa pengawasan berkala. Kredensial administrator disimpan dengan enkripsi yang lemah. Yang kedua yaitu kelalaian pembaruan sistem atau patch management. Terjadi penundaan penambahan celah keamanan atau patching pada peladen atau server utama karena kekhawatiran akan mengganggu operasional harian. Celah inilah yang dieksploitasi oleh peretas melalui metode ransomware as a service atau RAAS. Yang ketiga yaitu kegagalan deteksi dini atau System Security Operation Center atau SOC di beberapa bank gagal menyaring aktivitas pencurian data yang terjadi pada jam-jam tidak sibuk, sehingga ratusan gigabyte data nasabah berhasil dipindahkan keluar jaringan tanpa peringatan otomatis. Dampak insiden dari kasus ini yaitu kegagalan prosedur ini menyebabkan kebocoran data massal yang mencakup nama lengkap, nomor rekening, saldo, nomor induk kependudukan atau NIK, hingga nomor telepon nasabah. Data tersebut kemudian dijual di forum gelap atau dark web. Dampak langsung dari insiden ini meliputi penurunan kepercayaan publik terhadap pelayanan perbankan digital, lonjakan kasus penipuan berbasis rekayasa sosial atau social engineering, dan penurunan harga saham beberapa emiten perbankan yang terdampak. Sanksi tegas dan langkah penyelesaian. Yang pertama, pemberlakuan sanksi UU PDP. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menjatuhkan sanksi administratif dan denda kepada lembaga keuangan yang terbukti lalai mengelola data pribadi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang sudah berlaku penuh. Yang kedua yaitu isolasi sistem dan audit forensik. Lembaga yang terdampak segera melakukan isolasi jaringan untuk menghentikan penyebaran malware. Tim forensik digital eksternal ditunjuk untuk mengaudit seluruh arsitektur jaringan dan menutup celah akses secara permanen. Yang ketiga yaitu melalui instru penerapan Zero Trust Architecture sebagai langkah jangka panjang. Bank-bank tersebut merombak total prosedur akses mereka dengan prinsip Zero Trust atau selalu verifikasi, jangan pernah percaya. Menerapkan autentifikasi multifaktor yang ketat dan memperbarui enkripsi data pada posisi diam atau at risk maupun berpindah atau intra-chip. Mendasar investasi seperti reksadana atau emas. Kesimpulan utama dari insiden cyber 2024 sampai 2025 adalah pentingnya penyelarasan total antara inovasi teknologi finansial dengan penguatan sistem proteksi data secara berlapis. Pemulihan stabilitas sektor keuangan dicapai melalui audit forensik menyeluruh, implementasi arsitektur Zero Trust, serta kepatuhan mutlak pada regulasi Undang-Undang PDP.
Sinergi ini menjadi fondasi utama untuk mengamankan aset digital sekaligus mempertahankan kepercayaan jangka panjang para nasabah. Sekian pembahasan dari saya mengenai topik kasus kebocoran data dan pelanggaran prosedur keamanan siber di lembaga keuangan 2024-2025. Terima kasih.